Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Kelembagaan yang beranggotakan saya Furqan Ahmad Fauzi dan dua teman saya yaitu Elis Laili Khairunisa dan juga Dwi Nur Febrianti. Di sini kami akan memaparkan hasil review kami terkait jurnal dengan judul Revitalisasi Model Kelembagaan Pertanian melalui Inovasi Bisnis Model dan Perencanaan Pengorganisasian. Studi kasus pada Gapoktan Sumber Rezeki, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan volume halaman 12 nomor 1 pada Juni 2018. Cakupan yang akan kita bahas pada jurnal kali ini meliputi latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Juga ada kelebihan, kelemahan, dan juga saran pada jurnal ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang mendasari jurnal ini adalah karena potensi sektor pertanian Indonesia ini merupakan sektor utama dalam ketahanan pangan sekaligus menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tahun 2003 sampai 2013 itu terjadi penurunan kontribusi dan tidak berkembangnya sektor pertanian di Indonesia. Permasalahan tersebut menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Malang tahun 2014 meliputi meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air, sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan, lemahnya sistem pembenihan dan pembibitan, keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, masih rendahnya nilai tukar petani, minat pemuda terhadap petani semakin menurun, dan juga belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian. Oleh karena itu, perlu dikaji terhadap bisnis model yang sudah dijalankan pada Gapoktan Sumber Rezeki ini untuk mendukung agriculture for development pada sektor pertanian Indonesia. Hal itu dapat didukung oleh paradigma sektor pertanian dalam model kelembagaan Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang mandiri dan kuat. Ada 4 pokok bahasan yang menjadi tujuan penelitian pada jurnal ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui realisasi dan implementasi dari keberadaan Gapoktan sesuai tertera dalam permentan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak yang dirasakan petani dalam menjadi anggota kelembagaan pertanian. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui implementasi bisnis model yang telah diterapkan dalam mengelola produk Gapoktan Sumber Rezeki. Yang keempat yaitu untuk mengetahui existing proposisi baru bisnis model produk Gapoktan Sumber Rezeki menggunakan bisnis model Canvas dalam customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, dan juga key partnership. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk subjek penelitiannya yaitu pengurus dan petani Gapoktan Sumber Rezeki yang ada di Desa Donoware, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang kami ambil itu bersumber dari data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya itu meliputi observasi atau pengamatan langsung di lapangan, kemudian wawancara terhadap pengurus serta petani Gapoktan Sumber Rezeki, dan yang ketiga yaitu dokumentasi kegiatan-kegiatan. Instrumen penelitian pada jurnal ini meliputi 3, yaitu peneliti, interview guide atau pedoman wawancara, dan juga perangkat penunjang berupa buku catatan maupun alat tulis. Analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data model Malles dan Haberman dengan model interaktif dengan langkah-langkah yang pertama yaitu reduksi data yang digunakan untuk menggolongkan, mengarahkan, menyortir, dan mengorganisasikan sedemikian rupa hingga kesimpulan sementara dapat ditarik dan diverifikasi. Yang kedua, yaitu penyajian data agar dapat mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan, di mana dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori,
sehingga setelah diteliti akan menjadi lebih jelas. Yang terakhir pada metode penelitian adalah keabsahan datanya. Keabsahan data dilihat dari instrumen utama data kualitatif tersebut, yaitu manusia, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk mencapai kredibilitas penelitian. Hasil dan pembahasan meliputi gambaran umum lokasi pertanian. Yang pertama, kondisi geografis. Kecamatan Karangploso adalah salah satu dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Donowareh merupakan salah satu nama desa yang berada di Kecamatan Karangploso. Yang kedua, yaitu kondisi pertanian. Desa Donowareh menjadi lokasi pertanian dari berbagai jenis tumbuhan pangan, mulai dari sayuran, tanaman tebu, hingga buah-buahan. Lahan pertaniannya 75% merupakan lahan sawah dan merupakan sentra pertanian sayur. Desa Donowareh pada saat melakukan panen sangat terkendala sarana prasarana, karena itu hasil pertaniannya ada kurang begitu optimal dalam mendongkrak pendapatan bagi warga desa Donowareh. Hal ini terjadi karena hasil panen masih terpotong oleh pengeluaran-pengeluaran pasca panen berupa pemasaran. Yang ketiga, kondisi Kapoktan. Dinas Pertanian Kabupaten Malang pada tahun 2010 telah membentuk Gapoktan di Desa Donowareh yang bernama Gapoktan Sumber Jeki, yang terdiri dari Poktan Sumber Jeki 1, 2, dan 3 berupa komoditas sayuran, dan Poktan Sumber Jeki 4 yang terdiri dari komoditas buah. Pembentukan Gapoktan Sumber Rezeki yang seharusnya menjadi tempat untuk mewadahi aspirasi para petani ternyata tidak mampu berjalan dengan baik. Permasalahannya muncul ketika terdapat saluran bantuan berupa modal sebesar 100 juta rupiah untuk kelompok tani dari PPL, tetapi bantuan tersebut tidak sanggup untuk dikembalikan dan menyebabkan Gapoktan Sumber Rezeki mengalami vakum selama 4 tahun walaupun keberadaan struktur kelembagaan masih tetap ada. Pembahasan. Yang pertama, realisasi dan implementasi Gapoktan. Kegiatan Gapoktan Sumber Rezeki berlangsung secara satu arah, sehingga menyebabkan petani mengalami ketergantungan dengan kebijakan pemerintah. Ketergantungan petani ini terlihat jelas ketika pemerintah mengurangi pendampingan kepada petani desa Donowareh, di mana petani itu tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, karena kini tidak ada wadah lagi yang dapat menampung keluh kesah dan aspirasi petani. Yang kedua, dampak yang dirasakan petani terhadap keberadaan Gapoktan. Petani desa Donowareh merasakan dampak positif adanya Gapoktan Sumber Rezeki, di mana petani mendapatkan kemudahan fasilitas yang petani butuhkan, seperti program penyediaan pupuk, kegiatan pelatihan, dan bantuan pinjaman dana. Namun, dalam mekanisme pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah. Banyak anggota dari kelompok tani yang meminjam uang ke Gapoktan, namun sulit untuk mengembalikan uangnya. Yang ketiga, bisnis model kelembagaan yang telah diterapkan dalam pengelolaan produk Gapoktan Sumber Rezeki. Bisnis model yang dijalankan masih terbilang sangat sederhana dan belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan fungsi bisnis, karena hanya berfokus pada fungsi bisnis produksi. Implementasi bisnis model terhadap Gapoktan Sumber Rezeki. Yang pertama, yaitu customer segment. Customer segment ini merupakan segmen pelanggan yang ingin dijadikan sebagai target dari sebuah bisnis. Customer segment yang dituju dalam bisnis model Gapoktan Sumber Rezeki adalah para tengkulak sebagai pembeli produk pertanian. Yang kedua itu value proposition, merupakan suatu pencapaian nilai yang ingin diberikan perusahaan bisnis kepada customer segmennya. Value proposition yang ditawarkan Gapoktan Sumber Rezeki yaitu petani menciptakan produk yang berkuantitas dan berkualitas dengan memberikan keunggulan berupa kebebasan kepada tengkulak untuk memetik dan memilih hasil pertanian serta menentukan harga dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu key activity, merupakan tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan. Gapoktan Sumber Rezeki dalam praktiknya melakukan aktivitas sebagai wadah penyaluran bantuan pemerintah, pengadaan pelatihan kepada anggota, dan penyediaan tenaga konsultasi bagi petani yang diharapkan mampu menjadi sarana menampung aspirasi petani. Yang keempat yaitu key research. Key research yang menjadi sumber daya Gapoktan Sumber Rezeki adalah para petani yang telah mempunyai lahan. Yang kelima yaitu channels. Channel adalah penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Saluran bisnis yang diterapkan dalam Gapoktan Sumber Rezeki yaitu melalui pengepul, di mana pengepul pada peranannya mendistribusikan produk perusahaan untuk kemudian diserahkan melalui penjualan kembali kepada konsumen. Yang keenam yaitu
Cost structure. Cost structure merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menunjang kegiatan bisnis. Biaya yang dikeluarkan Gapoktan Sumber Rezeki merupakan biaya berupa beban pengiriman. Yang ketujuh yaitu revenue stream. Gapoktan Sumber Rezeki selama ini mendapatkan revenue stream melalui penjualan hasil produk-produk pertanian berupa buah dan sayur kepada tengkulak. Yang keempat, bisnis model kelembagaan yang akan diterapkan Gapoktan Sumber Rezeki melalui bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment Gapoktan Sumber Rezeki yaitu segmen business to business atau B2B yang terdiri dari restoran, hotel, dan catering yang membutuhkan sayur dan buah sebagai bahan baku produk. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition yang ditawarkan Gapoktan Sumber Rezeki ke target market ialah Gapoktan menciptakan produk pertanian yang berkualitas, berkuantitas, dan berkontinuitas dengan harga yang sesuai. Yang ketiga yaitu channels. Channel yang digunakan Gapoktan Sumber Rezeki dalam menyampaikan value proposition ke target market dengan melalui Gapoktan Sumber Rezeki itu sendiri. Diketahui bahwa Gapoktan nantinya yang akan menghubungkan dengan sektor pasar, sehingga Gapoktan dapat digunakan sebagai channel. Kemudian pada poin D yaitu customer relationship, Gapoktan sebagai wadah penghubung mempunyai cara untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Gapoktan Sumber Rezeki melayani dengan sebuah koneksi aktif dengan B2B serta melayani dengan cepat karena memang konsumen membutuhkan produk dengan kontinuitas dan pengiriman yang cepat. Kemudian pada poin E yaitu revenue stream, arus pendapatan yang diterima Gapoktan berasal dari penjualan sayur dan buah ke segmen pasar yaitu B2B. Hal ini membuat Gapoktan mendapatkan revenue stream setiap hari dari segmen dengan kuantitas yang cukup tinggi. Hal ini juga bergantung pada kemampuan Gapoktan dalam menjaga kualitas produk dan kontinuitas Gapoktan dalam memenuhi suplai produk sayur dan buah. Kemudian pada FK Research, Key Research Gapoktan terdiri dari manusia yaitu para petani dan sumber daya fisik berupa lahan yang dijadikan sentra produksi sayur dan buah. Peran petani sebagai anggota Gapoktan sangatlah penting. Tanpa adanya petani, Gapoktan Sumber Rezeki tidak bisa dibentuk dan dijalankan. Kemudian pada poin G yaitu Key Activities. Key Activities Gapoktan Sumber Rezeki dalam menjalankan bisnis sayur dan buah yaitu produk dan pemasaran. Kemudian pada poin H yaitu Key Partnership. Kelompok tani dalam melakukan agribisnis bermitra dengan Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Keberadaan Dinas Pertanian diharapkan mampu memberikan pendampingan dan pembinaan bagi para petani untuk mengembangkan sektor pertanian. Mitra yang selanjutnya adalah perusahaan pupuk yang ada di Kota Malang. Perusahaan pupuk nantinya akan mempermudah para petani dalam memproduksi pertanian tersebut. Kemudian pada poin I yaitu cost struktur. Cost struktur Gapoktan terdiri dari biaya produksi seperti packaging dan akomodasi yaitu delivery. Biaya produksi tentunya sangat berperan dalam proses produksi sayur dan buah. Biaya produksi dihitung mulai dari masa menanam, pengelolaan, sampai pemasaran sayur dan buah. Selanjutnya, biaya akomodasi merupakan jumlah uang yang dikeluarkan Gapoktan sampai produk tersebut sampai di tangan konsumen. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada existing business model yang dijalankan terdapat building blocks yang kosong, seperti customer relationship dan key partner, serta tengkulak sebagai customer yang mengikat dan merugikan bagi petani. Hal ini peneliti menciptakan new business model yang cocok melalui tool business model Canvas dalam mengembangkan bisnis Gapoktan Sumber Rezeki. Yang kedua, terkait penelitian ini seperti pertanian, khususnya petani sayur menjadi mata pencarian utama di desa Donowarih. Adanya Gapoktan Sumber Rezeki mempermudah petani desa Donowarih dalam pemenuhan kebutuhan maupun fasilitas pertanian mereka seperti penyediaan pupuk organik gratis, kegiatan pelatihan, dan bantuan pinjaman dana sementara dengan pengembalian pada tempo tertentu.
Sementara ini, struktur Gapoktan Sumber Rejeki masih tergantung pada kebijakan pemerintah, sehingga potensi yang dimiliki belum diwujudkan secara produktif dan berkemajuan. Saran yang diberikan oleh peneliti dan jurnal ini yaitu sebaiknya lebih memperketat pengawasan kinerja pengurus Gapoktan Sumber Rejeki dalam mengelola dana agar tidak ada penyalahgunaan dana. Kemudian mengadakan pelatihan kepada petani sehingga dapat menyelesaikan hambatan yang ada dan juga supaya pengurusan Dinas Pertanian agar lebih terbuka akan adanya masalah sehingga dapat diselesaikan secara tepat dan cepat. Kemudian kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal ini yaitu pertama, dalam jurnal ini membahas penerapan bisnis model kanvas dalam pengembangan bisnis Gapoktan Sumber Rejeki. Hal ini tentunya berguna pada sebuah kasus guna memperjelas penerapannya pada sebuah masalah yang ada dan mencari solusinya. Kemudian, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kelemahan pada jurnal ini yaitu memiliki kekurangan yaitu abstrak. Dalam penelitian ini tidak mencantumkan metode dan teknik sampling yang digunakan dengan jelas serta penggunaan bahasa dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang terlalu tinggi sehingga pembaca sulit untuk memahami kalimat dari jurnal tersebut. Terima kasih, itulah pemaparan presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah atau menghubungi media sosial terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.